Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Studied Student bersama saya Nusa Bransyah. Dan di video kali ini, kita masih berada di playlist konsep PBO, pemrograman berorientasi objek. Kita masuk di episode ketiga, membahas mengenai konsep properti dan metode pada pemrograman berorientasi objek. Jadi apa sih yang akan kita bahas di video kali ini? Ya, kita akan membahas yang pertama definisi, properti atau biasa disebut dengan atribut, dan metode ataupun bahkan bisa disebut behavior. Dan analoginya juga, kita nggak lupa akan hal itu. Oke, kita masuk di definisinya terlebih dahulu. Properti ya, kita masuk di definisi properti ataupun bisa disebut dengan atribut. Properti adalah data-data yang terdapat pada kelas. Itu aja yang terutama sebenarnya. Nah, nilai dari properti bisa diisi dan diubah setelah instansiasi objek dari kelas. Gitu ya, jadi kita misalnya punya template, kita realisasikan. Nah, setelah realisasi, kita udah tahu objeknya mana, kita bisa ubah isi dari properti kelas tersebut. Nah, dengan demikian, objek dari instansiasi satu kelas bisa memiliki nilai data yang berbeda. Ya, jadi misalnya kita punya objek 1 hasil instansiasi dari kelas yang sama, objek 2 instansiasi dari kelas yang sama. Itu kan datanya bisa berbeda, tergantung kebutuhan gitu. Cuman tempat untuk menyimpan datanya sama. Begitu ya teman-teman ya. Oke, properti dapat berupa variabel, array, maupun linked list. Jadi kalau kita ketahui gitu ya, tempat untuk menyimpan data itu kan ya variabel, array, linked list gitu. Tempat untuk menyimpan datanya. Nah, properti dalam sebuah kelas bisa lebih dari satu. Jadi kalau kita misalnya punya kelas rumah, itu kan datanya bisa lebih dari satu gitu ya. Misalnya data warna cat, kemudian data lebar bangunan, kemudian misalnya tinggi bangunan, panjang bangunan, gitu ya. Misalnya tipe lantainya, gitu. Lantai keramik atau lantai apapun dan lain sebagainya. Bisa diisi apa aja. Cuman bisa dipastikan bahwa data di dalam rumah tersebut itu bisa lebih dari satu. Nilainya tergantung saat kita realisasikan sebuah rumah. Gitu, kita mau warna catnya biru, kita mau cat warnanya merah, boleh aja, terserah. Gitu, itu untuk yang properti atau atribut di dalam kelas. Sebenarnya poin pentingnya adalah data-data yang terdapat pada kelas gitu aja. Poin pentingnya. Sekarang definisi metode atau biasa disebut dengan behavior. Metode adalah perilaku-perilaku yang bisa dilakukan suatu kelas. Perilakunya bisa ngapain? Kalau si properti itu kan datanya ada apa aja di dalam kelas tersebut. Kalau metode atau behavior itu adalah perilaku apa sih yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut gitu. Nah, masing-masing metode bisa dijalankan atau dipanggil setelah instansiasi objek dari kelas. Sama kayak properti. Kita bisa ganti data atau kita bisa isi data. Misalnya kita mau isi warna cat rumah. Ya kita akan realisasikan dulu rumahnya, kemudian kita ganti warna catnya atau isi warna catnya. Kita mau ngecat warna apa? Nah, sama halnya dengan metode atau behavior. Kita buat dulu rumahnya. Setelah kita buat dulu rumahnya, kita bisa misalnya ngelakuin pindah barang. Ataupun kita mau ngubah tata letak dan lain sebagainya. Itu bisa. Cuman, satu syaratnya, instansiasi dulu. Gitu ya. Cuman kalau sebelum instansiasi, ya objek mana yang akan kita ganti datanya dan yang akan kita jalankan metodenya gitu. Nggak sinkron. Jadi kita urutannya buat kelas, instansiasi, kemudian isi atau ubah properti, dan bisa juga jalankan metodenya. Itu teman-teman. Oke, metode pada suatu kelas dapat berupa metode void yang tidak mengembalikan nilai, dan metode return adalah metode yang mengembalikan nilai atau fungsi yang mengembalikan nilai. Gitu. Jadi ada dua tipe, terserah, tergantung studi kasusnya. Gitu teman-teman. Oke, metode pada suatu kelas dapat menampung argumen ataupun bahkan tidak. Ya tergantung kebutuhan juga gitu. Kalau misalnya dia butuh argumen, ya silahkan dikasih gitu. Cuman kalau enggak masalah. Tergantung kebutuhan, tergantung studi kasus juga. Gitu. Kemudian yang terakhir, metode dalam sebuah kelas bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari satu, bisa ngapain aja, itu bisa lebih dari satu. Jadi nggak cuma satu yang bisa dia lakukan. Cuman ya tergantung gitu. Kalau misalnya kelasnya cuman bisa ngelakuin satu tindakan atau perilaku, ya silahkan dikasih satu. Cuman kalau misalnya banyak, ya bisa juga.
Karena metode dalam sebuah kelas bisa lebih dari satu. Gitu. Oke, kalau misalnya di video sebelumnya itu kan analogi kelas dan objek seperti ini ya. Buat teman-teman yang belum paham atau bahkan belum menonton di video sebelumnya, silahkan ditonton dulu ya. Karena ini tidak akan saya jelaskan. Jadi misalnya ada kelas, kita instansiasi ke dalam bentuk objek. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok masing-masing objek datanya bisa berbeda? Oke, sekarang kita bahas. Misalnya, kita punya kelas mobil. Atau template dari mobil yang belum direalisasikan, masih berbentuk template atau blueprint. Gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Propertinya atau data-datanya di dalam mobil tersebut. Misalnya ada warna cat, jenis mobil, tipe transmisi, banyak ban, tipe bohlam lampu, dan lain sebagainya. Itu data. Paham ya? Paham. Intinya properti atau datanya tuh ada apa aja sih gitu loh. Mudah-mudahan paham nih. Kemudian metode apa sih yang bisa dilakukan oleh mobil tersebut? Misalnya tambah kecepatan, kurangi kecepatan, hidupkan lampu, buka jendela, dan lain sebagainya. Jadi mungkin teman-teman udah bisa bedain mana metode, mana properti gitu. Kalau properti kan data-datanya gitu. Ada apa aja sih di mobil tersebut gitu. Kalau misalnya metode, bisa ngapain aja sih mobil tersebut gitu. Ya, itu bedanya. Nah, nanti misalnya kita punya kelas mobil, gitu ya. Kemudian kita nanti akan instansiasi objek. Kita instansiasi dulu objeknya. Oke, misalnya kita punya objek mobil Udin. Hasil instansiasi dari kelas mobil. Oke, yang mobil Udin ini sesudah kita instansiasi dalam bentuk objek, kita bisa ganti atau kita bisa isi datanya. Misalnya warna catnya putih. Jenis mobilnya sport. Tipe transmisinya matic, banyak bannya 4, tipe bohlam lampu LED, dan lain sebagainya. Oke, dan sesudah kita membuat objek, hasil instansiasi dari sebuah kelas, kita bisa panggil juga metodenya atau jalanin aja fiturnya gitu. Jalanin semua fiturnya. Gitu. Misalnya tambah kecepatan, bisa. Gitu teman-teman. Kalau misalnya kita punya objek baru lagi, misalnya mobil Budi. Hasil instansiasi dari kelas mobil ini. Kita bisa isi. Misalnya warna catnya merah, jenis mobilnya SUV, tipe transmisinya manual, banyak-banyak 4, tipe bohlam lampu LED. Artinya data dari dua mobil ini, mobil Budi dan mobil Udin, itu kan beda. Cuman bisa dipastikan metodenya atau perilakunya sama. Bisa tambah kecepatan, bisa kurangi kecepatan, dan lain sebagainya. Ya karena apa? Karena hasil instansiasi dari kelas yang sama gitu. Datanya boleh beda, tapi perilakunya sama. Gitu teman-teman. Paham ya? Jadi data boleh beda, perilaku sama. Tinggal kita mau jalanin perilaku yang mana gitu. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan paham nih. Dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang constructor dan destructor method pada pemrograman berorientasi objek. Gitu. Jadi apa sih constructor method dan destructor method? Kita akan bahas di video selanjutnya. Gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham untuk video kali ini, dan mudah-mudahan video ini juga membantu teman-teman gitu. Jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Dan saya Briansyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirit.